itu. Berarti benar kan? Kendali hukum di negara kita tidak lagi pada asas dan peraturan, mungkin juga tidak lagi terikat dengan KUHP dan KUA baru, tapi dikendalikan oleh Solo. Orang-orang Solo, hei Solo, kau telah berbuat zalim kepada rakyat Indonesia. Karena itu kami akan melakukan perlawanan dengan atau tanpa siapapun. Karena perlawanan ini bukan karena sosok orang. Kau bisa membuat sosok orang tertentu berubah haluan, tapi kau tidak akan bisa mengendalikan perjuangan, tidak akan pernah menghentikan langkah kaki perjuangan, dan akan tetap membara perjuangan melawan kebohongan, kezaliman geng Jokowi. Bagaimana tayangan tadi? Seru bukan? Dukung terus channel ini agar bisa berkembang dan dapat memberikan informasi tentang politik yang menarik berikutnya. Terima kasih Bang Petrus Celestinus. Jadi kalau di tim advokasi anti kriminalisasi akademisi dan aktivis itu kan panjang, pusing. Kita sering disebut sebagai tim hukum Roy Suryo dan kawan-kawan. Jadi memang koordinator litigasinya adalah Bang Petrus Celestinus. Sementara saya diminta sejak awal di tim non litigasi, yang dulu tugasnya katanya tukang provokasi aja. Kenapa? Non litigasi kan provokasi gitu. Ya sudahlah, saya ikut begitu. Jadi begitu, terima kasih. Dan sekedar info, selain untuk membahas KUHP dan deklarasi pernyataan bersama, agenda ini juga dalam rangka untuk mempersiapkan pengawalan terhadap saudara-saudara kita, aktivis-aktivis kita yang dikriminalisasi oleh rejim Joko Widodo, yang setelah membebaskan sebagian, kemudian klaster yang kedua berkasnya dilimpahkan kejaksaan, ternyata klaster yang satu yang tidak mendapatkan fasilitas dari Joko Widodo, yang tidak mau berdamai dengan kepalsuan Joko Widodo, yang tidak mau kompromi dengan kebohongan Joko Widodo, itu mendapatkan stick atau injakan, yakni apa? Berkasnya dilanjutkan dan akan ada pemanggilan sebagai tersangka di Polda Metro Jaya pada hari Kamis tanggal 22 Januari 2026. Yakni yang pertama atas nama pejuang kita Bapak Rizal Fadila, sarjana hukum. Beri tepuk tangan Bapak Rizal Fadila. Nah, panggilan yang kedua juga dialamatkan kepada pejuang kita, Sri Kandi advokat kita, Ibu Kurnia Triroyani. Beri aplaus buat Ibu Kurnia Triroyani. Dan yang ketiga tentunya aktivis yang ya tak lekat oleh zaman, yang mewarisi sejarah aktivis dari pendahulunya dan melanjutkan perjuangan kepada generasi selanjutnya, yang hari ini juga mendapatkan ya injakan dari rejim Solo ya, karena tidak mau berdamai dengan kepalsuan, kebohongan dan kezaliman. Siapa lagi? Dia adalah Bang Rizal Fadila. Oh, sorry. Yang di benak saya adanya Bang Rizal terus. Sekali lagi buat Bang Rustam Abadi. Saya tentu saja kalau nge-host nggak ahli, karena itu di acara ini kita panggil ahlinya ahli, core of the core katanya Mbah Dul ya. Dan untuk itulah pada kesempatan ini dalam tema diskusi membedah KUHP dan KUHP baru, menentukan nasib Jokowi. Apakah nasib Jokowi seperti foto di atas, hidup tapi seperti mayat begitu, sudah tak berkuasa tetapi seolah-olah masih berkuasa? Kenapa? Ternyata sekarang orang-orang kalau mau dapat SP3 itu tidak ke polisi tapi cukup ke Solo. Terbukti ada dua orang berkunjung ke Solo dapat SP3 dan terbongkar. Menurut orang yang konon namanya Egy Sujana, dia datang ke Solo, dia marah-marah ke Jokowi. Lalu apa yang bisa saya lakukan? Kata Egy Sujana, Anda perintahkan Presiden, perintahkan Kapolri, perintahkan Tindak Pidana Umum untuk SP3 saya. Lalu katanya Jokowi memanggil polisi dan perintahkan itu. Berarti benar kan? Kendali hukum di negara kita tidak lagi pada asas dan peraturan, mungkin juga tidak lagi terikat dengan KUHP dan KUA baru, tapi dikendalikan oleh Solo. Sampai ada kelakar di sosial media. Kelakarnya begini, Donald Trump itu memberikan saran kepada Maduro
agar dia datang ke Solo agar bisa mendapatkan SP3. Itu kelakarnya. Saking hebatnya Solo ini ya, sampai Donald Trump pun merekomendasikan Maduro untuk datang ke Solo. Tapi saya berkelakar pula, kayaknya Maduro nggak mau ke Solo karena dia khawatir, takut dianggap pengkhianat oleh rakyatnya. Jadi sekali lagi, apapun yang terjadi, jangan pernah mendatangi Solo. Apapun alasannya, kalau Anda sudah datang ke Solo, berarti Anda sama saja melakukan deklarasi pengkhianatan kepada seluruh rakyat Indonesia. Dan statement ini sebenarnya sudah saya berikan ya dengan tegas saat di Polda Metro Jaya. Apa saat itu di Polda Metro Jaya sudah ada narasi untuk mendamaikan, memanfaatkan tim Komisi Reformasi Polri yang katanya akan melakukan mediasi oleh para pihak dan nanti akan ada penyelesaian restoratif justice. Sejak saat itu sudah saya katakan dengan tegas, siapapun yang berdamai dengan Jokowi berarti dia melakukan deklarasi pengkhianatan kepada rakyat. Ternyata kata-kata itu tidak lebih berharga ketimbang rayuan SP3. Ternyata ada orang yang lebih memilih SP3 ketimbang dianggap sebagai pengkhianat rakyat. Tapi ya sudahlah, hidup ini kan pilihan. Kita tidak pernah dipaksa untuk menjadi pejuang, dan kita juga tidak dipinta untuk memilih menjadi pecundang. Tetapi sekali lagi, perjuangan kita, amal kita itu sejatinya tidak sedang kita pertanggungjawabkan kepada rakyat, tidak sedang kita pertanggungjawabkan kepada anak dan cucu kita, tapi sejatinya perjuangan kita akan pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saya tegaskan, setiap orang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Innamal a'malu binniyat. Siapa yang meniatkan mencari dunia, maka dunia yang dia akan dapatkan. Siapa yang meniatkan diri untuk cari akhirat, Allah kata hadapan kakinya. Bukan dia. Saya nggak enak katanya kalau hasil apa-apa dikira orasi. Tapi memang itu apa ya, sudah menjadi nalurinya. Saya itu kalau dari jauh melihat ada mic itu pengennya cepat mendekat itu. Wah, ada mic ini, saya bisa orasi gitu. Jadi sebenarnya keliru. Solo itu kalau mau merayu saya tidak perlu pakai uang berkoper-koper, tidak perlu pakai SP3 dan lain-lain. Cukup hadiahi saya mic. Dari jauh saya akan mendekati mic itu. Tapi saya katakan kepada orang Solo, hai Solo, kau telah berbuat zalim kepada rakyat Indonesia. Karena itu kami akan melakukan perlawanan dengan atau tanpa siapapun. Karena perlawanan ini bukan karena sosok orang. Kau bisa membuat sosok orang tertentu berubah haluan, tapi kau tidak akan bisa mengendalikan perjuangan, tidak akan pernah menghentikan langkah kaki perjuangan, dan akan tetap membara perjuangan melawan kebohongan, kezaliman geng Jokowi.